Setelah berhasil mengalahkan Cagliari 4-1, Milan dipastikan akan bersua dengan Atalanta di babak perempat final Coppa Italia. Dan beberapa laporan telah terbit untuk mengkonfirmasi jadwal pertemuan kedua tim. Menurut laporan Sempre Milan, AC Milan akan bertindak sebagai tuan rumah dalam pertandingan satu leg dengan Rossoneri akan menjamu Ladia di San Siro pada hari Rabu 10 Januari pukul 21 waktu setempat, atau tepatnya hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pusat Studi Olahraga Internasional atau lebih dikenal dengan CIS Football Observatory resmi merilis daftar 100 pesepak bola paling berharga di dunia. Daftar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya usia dan durasi kontrak, yang berarti pemain dengan sisa kontrak 4 tahun dan dengan usia yang lebih muda cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain yang lebih tua dengan durasi kontrak tersisa 1 tahun, meskipun mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dari klubnya. Bintang Real Madrid Jude Bellingham menjadi pemain paling mahal dengan nilai yang ditaksir mencapai 267,5 juta euro. Real Madrid menjadi protagonis dalam daftar ini karena berhasil menempatkan 3 pemainnya di 5 besar. Selain Bellingham, terdapat nama Vinicius Junior dan Rodrigo. Peringkat Kylian Mbappe cukup mengejutkan karena bintang PSG itu terlempar di peringkat ke-27 dengan nilai 106,2 juta euro. Hal ini mungkin didasari karena kontrak pemain Prancis itu bersama PSG akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Sayangnya tidak ada satupun pemain Serie A yang berhasil menembus 20 besar. Namun beberapa bintang Liga Italia malah mengungguli Kylian Mbappe. Di antaranya adalah Rafael Leao yang berhasil memenangkan derby pribadinya dengan Lautaro Martinez. Berdasarkan daftar CIS, pemain Portugal asal Milan itu menempati posisi ke-22 dalam daftar dengan valuasi saat ini sebesar 114,2 juta euro. Sementara kapten Inter Milan itu turun ke peringkat ke-33 dengan nilai 102,9 juta euro. Meski begitu, Leo bukanlah pemain Serie A dengan penilaian tertinggi, karena bintang Napoli Kvaratskhelia adalah pemain asal Liga Italia paling bernilai dengan nilai valuasi yakni di angka 115,3 juta euro dan berada satu peringkat di atas Leo yakni di peringkat ke-21. Salah satu kejutan menyenangkan dari kemenangan AC Milan di Coppa Italia melawan Cagliari tengah pekan lalu adalah penampilan Alex Jimenez. Pemain yang akan berusia 19 tahun pada bulan Mei ini cukup menarik perhatian dengan kecepatan dan ketangguhan pertahanannya selama pertandingan. Dan masa depan profesionalnya akan mulai terlihat lebih jelas dalam beberapa minggu mendatang. Untuk saat ini secara birokrasi situasinya sudah jelas. Bek sayap ini tiba di Milanello dengan status pinjaman dengan opsi pembelian dan opsi pembelian kembali di masa depan untuk kepentingan Real Madrid. Ini adalah klausul yang paling sering digunakan Los Blancos untuk melindungi bakat mereka. Singkatnya, meski memberikan opsi kepada klub pembeli untuk membeli pemain tersebut secara permanen, keputusan akhir tetap berada di tangan klub induk. Contoh nyata adalah Brahim Diaz yang tumbuh di bawah Rossoneri selama 3 tahun sebelum akhirnya kembali ke Spanyol. AC Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan Jimenez seharga 5 juta euro. Namun berbeda dengan Brahim Diaz, pembelian kembali Real Madrid didasarkan pada kesepakatan berbeda. Karena kesepakatannya adalah Madrid baru bisa melakukan pembelian kembali untuk Jimenez pada musim 2025 dan 2026. Dengan kata lain, jika Milan memutuskan membelinya pada Juni 2024, setidaknya untuk musim 2024-2025, Alex Jimenez dipastikan akan menjadi pemain permanen Rossoneri. Pada saat itu situasinya akan ditinjau kembali pada musim 2025 ketika mereka dapat membawanya pulang. Jumlah pembelian kembali tidak diketahui namun jumlahnya berbeda antara tahun 2025 dan 2026 dan masuk akal jika diperkirakan jumlahnya akan mencapai lebih dari 10 juta euro. Ini juga menyangkut situasi kontrak tetapi ada juga aspek di lapangan. Performa dan efektivitas Alex Jimenez selama 80 menit melawan Cagliari di Coppa Italia mungkin akan membuat Pioli akan lebih sering memanggilnya. Jimenez punya keunggulan lain dari sisi fleksibilitas. Baik di tim utama dan di tim Primavera, ia lebih banyak digunakan di sisi kiri. Namun ia juga bisa bermain di kanan yang merupakan posisi alaminya. AC Milan dikabarkan telah menyetujui kesepakatan yang akan membuat mereka merekrut Filippo Terracchiano dari Hellas Verona dalam beberapa hari mendatang. Rumor kepindahan sang pemain dipicu awal pekan ini ketika sebuah video menunjukkan Andrea D'Amico selaku agen Terracchiano tiba di Casa Milan untuk mengadakan diskusi dengan manajemen Rossoneri mengenai kliennya tersebut. Dan sejak saat itu pemberitaan terkait transfer tersebut terus bergulir.
Kini pakar transfer Fabrizio Romano dalam laporan terbarunya mengungkapkan Milan telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut Terracchiano dari Hellas Verona dengan nilai transfer sekitar 4,5 juta euro ditambah bonus 1 juta euro. Romano juga turut mengungkapkan bahwa kesepakatan pribadi antara Milan dan sang pemain juga telah tercapai, yang berarti rincian lebih lanjut mengenai tes medis dan ketentuan kontraknya akan menyusul. Ketertarikan Milan terhadap Terracchiano didasari oleh beberapa faktor. Selain masih berusia 20 tahun, Terracchiano juga berkewargaan Italia, yang tentu saja akan sangat berguna untuk daftar skuad. Dengan usia yang masih muda, ia jelas memiliki potensi untuk terus berkembang. Selain itu, sang pemain juga memiliki keunggulan karena keserbagunaannya, karena bisa bermain sebagai bek kiri dan kanan, bek tengah, bahkan di lini tengah. Fikayo Tomori beberapa kali telah dikaitkan dengan potensi kembali ke Inggris, dan kini sebuah laporan mengklaim bahwa Arsenal tertarik untuk mengontraknya. Tomori bergabung dengan Milan pada musim 2020-2021 dengan status pinjaman awal dari Chelsea, yang menjadi kesepakatan permanen 6 bulan kemudian. Ia secara perlahan menemukan tempatnya sebagai pemain penting bagi Milan dan menjadi salah satu bek terbaik di Italia. Menurut jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Jerman melaporkan awal pekan ini bahwa Bayern Munich telah bertanya tentang pemain Inggris itu, namun mereka menerima penolakan tegas dari Milan yang tidak ingin menjualnya. Sekarang menurut laporan Football Transfer, Arsenal telah menyatakan minatnya untuk mengontrak Tomori, di mana Mikel Arteta secara khusus memilihnya sebagai pilihan yang baik untuk meningkatkan lini belakangnya. Dan The Gunners dilaporkan telah memantau situasinya, tetapi minat mereka hingga saat ini masih tahap awal. Kontrak Fikayo Tomori bersama Milan berlaku hingga 2027 dan dia memperbaharuinya tahun lalu, sehingga Rossoneri memiliki semua pengaruh dalam negosiasi. Dan sementara ini sang pemain juga harus menepi karena cedera hamstring. Prioritas utama AC Milan dalam waktu dekat ini tentu saja adalah mengenai potensi perekrutan pemain yang bisa tiba di jendela transfer Januari. Namun manajemen Milan juga perlu mempersiapkan rencana menjelang musim panas. Dalam hal ini, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan telah menambahkan pemain lain ke dalam daftar target potensial mereka di musim panas, di mana bek sayap Palmeiras Van der Laan menjadi perhatian mereka. Pemain bernama lengkap Van der Laan Barbosa da Silva tersebut menjadi salah satu profil teratas untuk musim panas karena berbagai alasan. Salah satunya karena Milan kemungkinan tidak akan memiliki slot tersisa untuk pemain non-Uni Eropa, karena mereka juga memiliki potensi besar merekrut Matija Popovic. Lebih lanjut, Romano menambahkan bahwa upaya untuk merekrut Van der Laan bukan tanpa halangan, karena ada persaingan dari Galatasaray dan Rennes yang akan mengajukan tawaran di Januari ini, yang berarti 6 bulan lebih cepat dari rencana Milan. Bek kiri 21 tahun yang juga bisa bermain sebagai bek tengah itu sejauh ini telah membuat 32 penampilan liga untuk Palmeiras, dengan mengumpulkan 1 gol dan menyumbang 3 assist.